pergi ke pasar membeli ikan nila. Cakep. Ikannya untuk dipepes. Cakep. Selamat berpuasa sahabat Kaifa. Hari ini kita kedatangan santri kaki BS. Masya Allah. Masya Allah. Oke, assalamualaikum sahabat Kaifa. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang spesial di Bunda. Santri-santri kaki BS kita. Biar nggak penasaran, kita langsung kenalan aja kali ya. Dari yang paling pojok dulu deh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Fidaki Ahmad dari kelas 8 SMP ITE Kaifa. Perkenalkan, nama saya Abdiel Sani Abdullah dari kelas 9 SMP ITE Kaifa. Perkenalkan, nama saya Fadri Muhammad Ridwan dari kelas 9 SMP ITE Kaifa. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Darisman dari kelas 7 SMP ITE Kaifa. Dan kami semua adalah santri Kaifa Qur'an Masya Allah. Ada kelas 7, ada kelas 9 berarti ya. Nah, teman-teman, kaki BS ini kan awal banget ya Bu ya di Kaifa. Sebenarnya kalian pasti tahu dong gimana sejarah perjalanan awal adanya kaki BS ini. Ada yang mau bercerita? Ya, Oke, boleh. Silakan aja. Jadi kita pas dulu itu di awal banget kaki BS, namanya itu bukan kaki BS, namanya RQ. RQ itu rumah Quran. Nah, rumah Quran itu dulu bukan kayak pondok, dulu di rumah, tempatnya di Gili Asri gitu, di atas SMP dekat gitu kan. Kontrak rumah berarti ya Bu ya dulu. Sampai dikontrakin rumah. Dikontrakin rumah. Terus dulu kan karena masih rumah gitu, program pondoknya belum terlalu jalan, belum terlalu efektif, masih bingung gitu mau programnya apa, tujuannya kemana. Nah, itu kalau kita sholat itu kadang ke SMP kan tinggal turun gitu kan, SMP, atau juga kadang berbaur ke masyarakat yang dekat gitu. Nah, mungkin sih. Oke, jadi berawal dari Rumah kontrakan di Gria Alam Lestari. yang belum punya masjid gitu ya, jadi sholatnya nomaden gitu ya Bu ya. Kan ke SMP kadang berbaur ke masjid masyarakat yang sini, yang sini gitu ya. Oke, selama di itu berapa lama kira-kira sampai ada kaki BS itu? Kaki itu dari 2022 sampai 2023. Kita awal masuk RQ nggak dikasih tahu kayak ada kaki BS gitu. Jadi pas masuk udah kayaknya kiranya RQ doang gitu kan. Rumah kontrakan doang. Rumah kontrakan doang. Terus pas dikasih tahunya pas 2023 semester genap gitu. Kayak kalian itu bakal pindah dari sini nanti, tapi pas tahun ajaran baru. Pas udah ada adik kelas. Baru pindah kaki BS. Iya, kaki BS. Dan punya gedung sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Tapi yang bikin lebih penasaran nih ya, kalian itu kan biasanya kan ya anak-anak seumuran kalian itu kalau mau sekolah itu biasanya tuh yang lihat fasilitas gitu Bu. Nah tapi ini kan masih rumah kontrakan, tadi kata Abian programnya juga masih belum jelas Bu, masjidnya juga kita pindah-pindah. Apa sih alasan yang bikin kalian mau jadi generasi awalan RQ dan kaki BS? Boleh dari Safan dulu kali ya. Kalau dari saya sih ya, saya tuh tahu awal-awal RQ itu dari orang tua. Kata orang tua ditawarin mau masuk RQ atau enggak. Itu saya mikir-mikir dulu bingung. Akhirnya ada teman ngajakin. Siapa tuh teman yang waktu itu? Teman itu Kahfi. Itu ya saya ya karena ada teman gitu. Ya saya ikut-ikut aja. Berapa tadi ikut-ikut gitu ya. Tapi sekarang gimana nih perasaannya ketika sudah masuk kaki BS? Alhamdulillah sih ya betah sih. Alhamdulillah betah. Oke, kalau dari Fajri gimana nih? Kalau dari anak sih sama mirip-mirip kayak Sofwan dulu tuh lihat ada RQ tahu pas kelas 8. Itu tuh kayak wah keren banget gitu sampai ke TPS gitu. RQ tuh karena lihat tuh kayak
maksudnya temen nih kayak di tangga soleh Oh, Abian duluan ya. di tangga soleh terus hafalnya itu makin tinggi gitu padahal dulu ya masih kayak bisa kerja tapi lama-lama kayak melesat jauh gitu akhirnya nanti saya pengen gitu Bes ARB itu apa sih gitu pengen nanya ke Abian akhirnya ikut. Berarti Abian ini emang bestinya Fajri dari awal gitu ya. Iya. Terus dari awal dan jadi penyemangat ya. Nah, gimana nih untuk yang udah nyemangatin Fajrinya sendiri? Abian. Kalau saya sih ya dulu sebelum SD saya udah pengen mondok sih, tapi mondoknya tuh jauh gitu di Cianjur namanya Imam Bukhari. Nah nggak dibolehin sama orang tua gitu, jadi pas kelas 7 mau masuk mana nih, ya udah SMP Kaifa gitu. Karena SD-nya juga Kaifa ya. Iya SD juga Kaifa. Habis itu pas ada RQ kan orang tua juga tahu kalau saya itu pengen mondok, terus dikasih tahu Dek, ini mau ada RQ mau ikut gak? Saya awalnya bingung ikut ya atau gimana. Tapi kan awalnya pengen mondok gitu. Ya udahlah cobain aja suasana baru gitu kan. Daripada saya sekolah-sekolah biasa itu kalau saya pribadi ya bosen gitu. Kayak ya cuman pulang pergi belajar, gak ada hal yang wah banget gitu. Jadi Abian ini tuh mencari tantangan dan suasana baru. Tipikalnya ya. Kalau dari Yusuf nih, saya penasaran dari Yusuf yang kelas 7 gitu, yang baru masuk Kaifa, masuk KBS gitu. Apa sih yang bikin Yusuf tertarik? Jadi itu waktu pertama-tama itu kan saya itu dipilih pilihan mau mondok atau mau sekolah. Terus saya itu bingung. Habis itu saya menanyakan kepada guru ngaji saya untuk pilih itu mondok atau apa gitu. Habis itu guru itu ngomongnya ingin mondok, habis itu mau sekolah. Lalu guru saya itu menyarankannya itu di SMP ITK IPA dan juga di situ juga udah ada RI. Lalu waktu itu ibu saya mendaftarkan ke SMP ITK IPA dan juga sambil juga ke RI. Masya Allah, ini Bareng Kak Fajri juga. Masya Allah, berarti ini rekomendasi dari guru, nurut banget nih Bu Yusuf sama guru ya gitu. Seru nggak sih sebenarnya mondok di KBS? Karena Bupin taunya beberapa temenmu gak melanjutkan tuh mondok di KBS. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sendiri satu hal yang paling seru di KBS itu ya saat kumpul-kumpul bareng, ngobrol-ngobrol sambil makan. Berarti suasana kebersamaannya ya, yang kita dapat ketika kita nggak nyampe di KBS gitu. Yang paling berkesan kalau buat Yusuf apa nih? Kalau misalnya itu ini tuh lebih seru karena kalau di rumah itu kalau membaca Quran itu pasti kayak hampa tersendiri gitu. Kalau misalnya di KBS itu pasti bareng-bareng, bisa merijaah bareng, ziyadah bareng. Semangat gitu ya, Insya Allah. Jadi Fajri? Oh dari anak sih emang pertama tuh sudah tahu kan KBS Udah tahu role modelnya Abian gitu ya. Jadi role model ya Abian. Orang model habis itu lama-lama juga kayak agak lumayan gak betah gitu di rumah gitu. Kayak saya tuh di rumah tuh paling dari ini berangkat sekolah belajar pulang ngaji berhati gitu aja terus gitu gak ada yang juga kan di rumah ya temennya lumayan dikit lah gitu pas masuk RP itu jadi banyak temen gitu jadi kayak kemana-mana tuh seru gitu ada temennya gitu. Nah kan kalau di rumah kan ya rada sendiri jadi makin seru lah pokoknya di situ. Oke. Bareng belajar bareng kemana-mana bareng Enak ya. Kemana-mana selalu didampingi oleh teman-teman. Dari Abian nih, dari role modelnya Fajri. Kalau saya seru yang saya rasakan ya KBS itu yang kebersamaan gitu, karena kalau di rumah sendiri gitu kayak nggak apa-apa sendiri, terus kalau ya cuma sama orang tua teman rumah atau sama saudara gitu kakak. Dan kalau di KBS tuh beda, kita menghadapi orang-orangnya tuh berbeda kepribadiannya, bagaimana cara menanggapi, bagaimana
bercandanya kan ada yang selalu ambil perasaan, Baperan. ada orangnya emang kuat gitu, jadi asik, ada dia yang baperan tapi asik gitu. Nah terus kalau Bentar, tapi nanya, kalau Fajri itu gimana sih orangnya Fajri? Fajri, oh, Skip. Terus. terus kan katanya banyak yang gak lanjutin di sini. Jadi terus itu menurut saya juga tergantung sih. Kadang saya di kaki BS juga bosen dong, pasti bosen, gabut gitu kan. Jadi seru itu bukan dari sebuah ininya, sekolahnya seru itu. Jadi dari kita sendiri menanggapi seru. Jadi kita kalau misalnya kayak gak asik, gak seru gitu kan, ya udah jalanin aja, pasti ketemu titik serunya, titik senangnya, kita bakal ngapain gitu. Masya Allah, Bu Ip dan sahabat Kaifa. Ini nih santri-santri KPUBS ini, kalau Bu lihat nih ya, ini prestasinya tuh melesat. Kalau Abi udah sedih bukan lagi ya, Bu ya. Hafalannya langsung tuh jauh dari yang lainnya. Apalagi tentang akhlaknya. Masya Allah. Ini semuanya bisa jadi model. Semakin solih gitu ya, Semakin kata Fajri. solih kalau kata Fajri. Dan itu membahagiakan. Termasuk juga terkait dengan program bahasa. Jadi sebetulnya ada 3 program yang fokuskan di KPUBS. Yang pertama tentang Quran, hafalan mereka. Yang kedua adalah tentang akhlaknya. Itu sudah dibuktikan sama mereka juga. Ketangguhan mereka, kesolehan mereka, menghadapi masalah, menghadapi orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang berbeda, yang baperan dan sebagainya juga ya. Dan yang ketiga tentang bahasa. Nih bahasa Arabnya itu langsung dipraktekkan sama mereka. Mereka berani jadi MC, berani muhadharah, wah segala macam. Bahkan nanti, mungkin yakin nanti mereka akan bisa pidato bahasa Arab di akhir tahun ajaran nanti deh Bu. Boleh kali ya Bu, kita coba salah satu dari mereka untuk perkenalan pakai bahasa Arab, boleh kali ya? Nyoba ya? Ada yang siap? Siapa nih? Sopan. Oke, boleh dong dari bahasa Arabnya. Jadi kita lihat. Kenalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sofwan tidak Tiama. Ana minal fasli tamin. Minal madrasah al-mutawassithah al-islamiyah Kaifa. Itu artinya apa tuh? Itu artinya apa tuh Sofwan dulu barusan? Nama Nama saya Sofwan. Sofwan tidak Tiama. Saya dari kelas 8 dan saya dari sekolah menengah Islam Kaifa. Berarti nggak usah daftar lagi ya? Udah lulus bahasa Arab ya. Terakhir nih. Bu pengen Apa coba? cita-cita mereka. Oh, Masya Allah. Jadi banyaknya atas mereka sebenarnya apa sih cita-cita kalian gitu. Dan satu lagi, apa kalimat motivasi yang akan diberikan pada sahabat Kaifa sehingga soli dan pintar kayak mereka ini gitu. Coba mulai dari Yusuf dari Yusuf dulu nih. Cita-cita sama cita-cita saya itu ingin menjadi hafidhul Quran. Dan motivasi saya untuk sahabat Kaifa menjadi wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkan. Masya Allah. Jada. Kalau Fajri? Kalau Ana sih Cita-cita dulu loh. Cita tuh udah beberapa kali. Ganti-ganti. Cita-cita tuh boleh berganti-ganti. Cita-cita terakhir berarti ini. Terakhir tuh kan waktu itu pernah tuh yang Ustadz gitu, Ustadz Devi. Sama waktu itu pernah baca satu buku gitu tentang apa tuh pengembangan dakwah Islam. Jadi anak
akhirnya tuh ada motivasi buat jadi pengemban dakwah ya, mengajarkan ulama-ulama untuk apa tuh dakwah menyebarkan agama menyiarkan Islam. agama Islam. Terus mungkin kalau misalnya motivasi buat Sahabat Kaifa. Gini, kita mau tidak kenal dengan apa yang terjadi sekarang, maka alhamdulillah kita tuh ya pasti kan kayak contoh di pondok nih, pondok kan bisa bosan gitu. Tapi itu tergantung kita ya gitu. Walaupun kita hadapin sama satu kan tadi kan kita bosan nggak ada ngapa-ngapain misalkan. Gabut tadi kalau kata Bin gabut. Lagi yang kosong gitu kayak beda ustadznya. Tapi kita bisa menyikapi itu dengan Mencari positif atau aktivitas negatif gitu. yang bermanfaat. Kan walaupun kalau misalnya negatif bisa aja kita gabut akhirnya cuma tiduran. Tapi kalau misalnya kita ambil positifnya, bisa jadi kita buat dipakai tadarus atau kita bikin yang kreatif lah, bisa tuh ngapain itu bareng teman bikin seblak gitu. Oh, masak bareng gitu ya. Atau bikin Positive vibes banget ya Bu ya. Abian, kalau Abian gimana? Oh saya sih dari dulu Cita-citanya? kan ganti-gantian, tapi sekarang kayak kurang jelas kan. Tapi saya punya tujuan jangka pendek gitu. Tapi kalau keinginan saya pengen jadi hafiz Quran. Jadi hafiz Quran bukan cita-cita, jadi pengen gitu, pengen banget. Jadi harus kalau cita-cita kan, kalau cita-cita kan rata-rata orang ada yang terwujudkan atau yang enggak. Kalau saya harus Harus jadi hafiz Quran gitu ya. harus jadi hafiz Quran. Terus saya juga yang paling cita-citanya pengen membahagiakan orang tua. Masya Allah. Kalau pekerjaan mah yang penting mah halal, terus dapat penghasilan yang sepadan dengan zaman. Masya Allah. Pokoknya Intinya apapun cita-citanya, apapun profesinya, hafiz Quran itu wajib. Gitu buat Dan Abi ya. membahagiakan orang tua. Apa? Kalau saya sih, cita-cita saya tuh sebenarnya pengen jadi ustadz. Kayak Fadli berarti ya, pendakwah tadi. Saya mau jadi ustadz tuh karena saya ngelihat guru-guru saya di KKBS. Saya tuh pengen jadi ustadz karena saya tuh pengen bisa kayak beliau gitu. Dan motivasi saya untuk sahabat Kaifa yang mau masuk KKBS atau mondok itu pasti capek gitu. Jadi menyerah itu bukan solusinya. Masya Allah. Waduh. Jadi intinya tuh jalan dulu aja gitu. Hashtag Bu, jalan aja dulu gitu ya. Ya. Nanti juga asik ya, nanti juga seru. Bu, Masya Allah ya mereka ya. Sebenarnya sih pengen ngobrol lagi, tapi waktu ini Teh. Jadi kayaknya kita harus pamit nih sama sahabat Kaifa. Baik, sahabat Kaifa, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan bersama ya. Di KKBS itu nggak selamanya lancar-lancar aja gitu ya. Banyak tantangannya, banyak perjuangannya, tapi juga seru. Banyak keseruannya, banyak kebersamaannya. Dan tadi kalau kata Sofan, ketika Sofan pengen jadi sosok ustadz kayak di pondok ya, berarti musiknya juga menyenangkan ya Bu ya. Musiknya menyenangkan sehingga bisa jadi role model santri-santri di sana. Begitu sahabat Kaifa, semoga sahabat di sana bisa tertular energi positif dan semangat untuk nyantri di KKBS-nya. Dari KKBS kita ubah dunia. Kita bareng-bareng ya. Dari KKBS kita ubah dunia. Oke. Ya, 1, 2, 3. Dari KKBS kita ubah dunia. Allahu Akbar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.